Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya. Jadi kesempatan kali ini teman-teman, jadi kita ataupun saya sedang berada di parkiran unit lagi bersama unit Iveco 682. Mungkin tadi setelah cek-cek ataupun update mengenai unit yang ada di parkiran breakdown, ya seperti biasa kemarin juga ada beberapa unit yang kita turunkan ya teman-teman, engine-nya dan lain-lain, karena akan dilakukan recovery ataupun rekondisi pada unit Iveco 682 yang ada di depan-depan sana itu ya teman-teman. Salah satunya ini juga 125 itu waranti, ini partnya yang kemarin sudah di sini. Jadi mumpung ada di parkiran, kita ada lihat satu unit ya, TI44 teman-teman. Jadi mungkin juga sedikit mengenai pengoperasian unit ataupun sebelum melakukan pengoperasian unit, mungkin standar pertambangan ya teman-teman. Sebenarnya nggak standar pertambangan aja sih, kita sebelum melakukan mengoperasikan unit, jadi kita wajib melakukan pengecekan. Nah, pengecekannya seperti apa aja, terus bagaimana caranya, kita akan bahas di video kali ini ya teman-teman. Jadi yang mungkin kita namakan P2H ataupun pengecekan unit ya teman-teman. Mungkin dalam bahasa umumnya itu yang dinamakan P2H. Itu sendiri adalah pemeriksaan ataupun pengecekan harian ya teman-teman. Jadi kita sebelum membawa unit, kita pastikan semua dilakukan pengecekan ataupun pemeriksaan. Ya sebenarnya kita ketika mau mengendarai unit ini, kita wajib untuk melakukan pengecekan ya. Tujuannya ya salah satunya menjaga keamanan kita saat berkendara, lalu yang kedua juga menghindari kerusakan-kerusakan pada unit, misalkan oli bocor ataupun apa ya. Kali ini kita akan mulai dari mana saja sih untuk P2H ini dilakukan teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses pertamanya. Jadi yang pertama, sebelum kita menjalankan unit ya teman-teman, pastikan unit ini jangan dilakukan running ataupun langsung menyalakan engine-nya ya teman-teman. Jadi sebelum kita hidupkan mesin, kita mungkin pertama yang wajib kita lakukan adalah mengontrol bagian fluid ataupun kebocoran ataupun leveling kayak gitu ya teman-teman. Contohnya kita cari unit satu, mungkin ini di sebelah kita. Itu ada dipstick oli engine ya teman-teman, dipstick oli engine. Kita akan cek kondisi olinya. Jadi Iveco itu dipsticknya ada di bagian depan, Iveco 682 ya, di bagian depan sebelah kanan teman-teman, bagian depan sebelah kanan jika kita melihat pada unit ataupun kita menghadap ke depan ya teman-teman. Jadi pertama kali kita akan lakukan cek untuk oli engine-nya itu bagaimana gitu ya. Jadi setelah ini, nah kita cek kondisi oli engine. Ketika oli engine itu di antara mana kelihatannya, di antara garis 2 ataupun titik 2 seperti ini, berarti oli engine ini masih dalam level. Jadi setelah kita cek, itu berarti oli engine ini dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan levelnya normal ya teman-teman, ataupun sudah aman. Nah setelah ini apa yang kita lakukan? Jadi yang kita lakukan setelah ini menutup kembali untuk dipstick. Nah dipstick ini teman-teman pastikan ketika masang dipstick ini dalam keadaan langsung tertutup ngeklip ya. Nah di sini kan ada beberapa seal ataupun o-ring. Ini fungsinya untuk kotoran dari luar supaya tidak masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi presisi. Nah jadi
ketika dipstick ini posisinya seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi kemungkinan udara akan ataupun debu akan masuk ke dalam sistem engine. Jadi ataupun oli juga akan bisa keluar dari lubang dipstick ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya ya masukkan seperti ini full supaya kondisi dipstick ini tertutup dengan maksimal ya teman-teman. Jadi yang pertama kali yang saya lakukan selama ini, jadi sebelum kita mengoperasikan unit wajib untuk melakukan pengecekan level oli ataupun level oli engine ini ya. Karena apa? Karena oli engine ini adalah nyawa ya teman-teman. Ketika ibaratnya tubuh kita ini adalah darah, ketika darahnya habis ya engine ini akan ngejim ya teman-teman. Pastikan ini level dan tertutup sempurna seperti ini. Terus yang kedua, kita pengecekan apa lagi? Yang kedua, mumpung kita masih di depan juga melakukan melihat level dari master kopling teman-teman. Jadi ini minyak kopling ya ataupun fluid kopling. Jadi ini bukan minyak rem tapi ini kopling, karena rem kita sudah menggunakan full pneumatik. Jadi oli yang di sini ini adalah oli master rem ya teman-teman. Master kopling, sorry. Jadi pastikan untuk minyak rem ataupun master kopling, di minyak kopling ini posisinya level ya teman-teman. Karena kita berdasarkan standar ataupun berdasarkan instruksi dari Iveco nya langsung ya, bukan hanya Iveco, semua lah ya, kita wajib melakukan pengisian level ini ya, selevel tulisan ini. Jadi lebihnya, kalau lebih kenapa, kalau kurang kenapa. Jadi misalkan lebih ya tidak baik, kurang itu jelas berbahaya. Jadi kita acuannya adalah pabrikannya, itu sudah ditentukan di sini ya teman-teman, level. Jadi ini level ataupun aman untuk minyak koplingnya ataupun fluid koplingnya. Jadi mumpung sekalian juga di depan, kita juga harus melihat bagian coolant. Jadi coolant ini juga sama, di coolant ini ada min max-nya, min max dari cairan pendingin ya teman-teman. Jadi cairan pendingin ini ada min sama max-nya. Jadi kita mau di max ataupun di tengah-tengah ini batas rank aman. Jadi operator ataupun kita sebelum mengendarai unit pastikan ini benar-benar level semuanya ya. Nah, yang kedua, posisi kita masih berada di depan. Coba sekalian dilakukan pengecekan bagian bolt kabin seperti ini ya. Bolt kabin memang aman karena kabin juga sangat penting sekali untuk pendukungnya. Karena ketika ini baut-baut lepas ya wassalam juga ya teman-teman, berbahaya. Nah, yang paling penting bagi kita teknisi ataupun operator, di sebelah kanan dari bawah driver ini ada tilting cap. Jadi di bawah ini ada silinder tilting cap. Pastikan silinder tilting cap ini terpasang dengan baik ya teman-teman. Terpasang dengan baik, sekali lagi terpasang dengan baik. Karena apa? Ketika tilting cap ini tidak terpasang dengan baik bautnya ini, ada potensi ketika nanti dijungkit kabinnya akan rebah ke depan teman-teman. Ini berpotensi menimbulkan kerusakan dan menimbulkan mungkin bisa cedera ketika ada orang di depan ataupun fatality ya teman-teman. Jadi pastikan tilting cap ini dipastikan benar-benar kondisi bautnya terpasang dan sudah dipastikan aman. Nah, para driver juga wajib mengetahui ini supaya semuanya aman teman-teman. Lalu yang kedua, di sini ada gearbox steering. Gearbox steering ini ada di bagian bawah sopir juga. Ya, kita akan cek kebocorannya saja seperti apa. Kalau memang tidak ada kebocoran, aman ya sudah teman-teman, aman. Terus kita lakukan pengecekan bagian bawah engine di carter ataupun oil sump untuk melihat kondisi oil sumpnya seperti apa ya, ada kebocoran oli atau tidak. Kalau memang tidak ya bagus, aman gitu ya. Dan sekalian mumpung kita ngolong teman-teman ataupun melihat di bawah, kita pastikan juga melihat spring ataupun bagian-bagian bushing, stabilizer semuanya dicek apakah ada kelonggaran baut ataupun apa, itu bisa terlihat dari depan. Dan juga ada tirot di sini teman-teman. Tirot
ataupun track link penghubung antara gearbox steering dengan penggerak roda bagian depan, itu pastikan juga kondisinya seperti apa. Apakah memang ball jointnya sudah longgar atau masih bagus. Nah, kalau dari bagian depan memang sudah cukup ya teman-teman, cukup sini. Terus kita akan melihat bagian-bagian lainnya, seperti ini adalah nyawa juga ya teman-teman, nyawa yang dimana baut roda ini juga sangat penting sekali. Kita lakukan pengecekan ya teman-teman, pengecekan kondisi baut roda ada yang kendor ataupun rusak atau patah gitu ya teman-teman. Ini semua akan dilakukan pengecekan semua ya, general tidak terkecuali, mau baut roda kanan kiri depan belakang semuanya dicek teman-teman. Terus kita cek juga bagian engine-nya ada yang terlihat kebocoran atau tidak. Kalau memang tidak ya alhamdulillah ya teman-teman, jadi aman. Terus tilting cap juga. Nah, untuk filter ini juga dipastikan kekencangan dari tutupnya ini kondisinya aman atau tidak. Lalu bagian-bagian rubber ini ada sobek atau tidak, itu juga sangat penting sekali. Karena apa? Karena ketika rubber ini sobek ataupun ini line suctionnya ini ada yang pecah, itu akan membahayakan untuk engine-nya teman-teman, karena engine ini akan menghisap debu, sedangkan di dalam engine ini ada piston yang bergerak ataupun bergesekan dengan liner. Ketika masuk udara kotor seperti ada silikanya, itu akan abrasif ya teman-teman, kayak amplas itu ya, jadi sekret dan nantinya ujung-ujungnya engine blue by karena linernya sekret gitu ya. Yang kedua juga memastikan untuk fuel tank ini, untuk tangki-tangkinya ini dipastikan tidak ada kebocoran ataupun tidak ada baut yang longgar strapnya dan dipastikan aman gitu ya teman-teman. Terus tidak lupa juga kita harus mengecek di bagian PTO, terus transmisi ada kebocoran atau tidak. Kalau memang ada kebocoran pasti aman. Terus diferensial juga dipastikan kondisi diferensialnya ada kebocoran atau tidak. Terus flank ini kondisinya seperti apa, kalau ada anomali baut-bautnya ada yang hilang ataupun longgar, ya kita wajib melaporkan kepada teknisinya. Jadi biasanya untuk P2H ini itu sudah disediakan form dari mungkin operation dari mana saja. Jadi semua sudah ada anjurannya, terus ada patokannya, jadi semua tidak menerka-nerka ataupun mengira-ira apa saja yang harus dipengecekan di bagian P2H nya. Lalu kalau untuk DT juga dipastikan ya, untuk spring, terus klem spring ini juga dipastikan kekencangannya ada yang patah atau tidak. Nah, untuk klem spring ini juga harus dilihat teman-teman semuanya, kondisinya seperti apa, ada yang longgar atau tidak. Nah, posisi di sini tuh kita juga bisa melihat bagian cross brace ataupun gate rod. Gate rod ini fungsinya untuk menahan axle depan dan belakang. Ini ketika bautnya lepas ataupun rusak, axle ini akan lari teman-teman, jadi tidak center lagi. Jadi harapannya para driver ataupun semuanya bisa melihat bagian-bagian ini, jadi sekaligus gitu ya teman-teman. Jadi harus detail, tidak boleh asal-asalan untuk P2H karena menunjang keselamatan kita, orang lain, dan unit juga. Lalu untuk bagian-bagian bushing seperti ini juga harus dicek teman-teman. Bushing itu harus dicek kondisinya seperti apa. Kalau memang bagus tidak ada masalah ya oke, silakan nanti dicentang gitu ya. Lalu karena unit ini unit menggunakan pneumatik, pastikan jalur pneumatiknya juga aman. Salah satu pengecekannya ya teman-teman, kita pastikan untuk tangki air tank itu pastikan ya, setiap kita akan menggunakan unit kita akan drain supaya tidak terjadi namanya kondensasi ya teman-teman. Jadi karena mobil ini sudah menggunakan sistem angin, maka ada berpotensi terjadi kondensasi di bagian len, bagian sistem anginnya ini. Nah, kenapa dan efeknya apa ketika tangkinya ini terdapat embun ataupun air yang lama-lama akan menumpuk teman-teman. Jadi
Tolong simak baik-baik, ini sangat-sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi simak baik-baik, ketika di dalam tangki ini terjadi kondensasi yang sangat banyak, setiap hari tidak dilakukan drain, terus ya tidak ada pengecekan, itu jadi saya ulangi, akan berpotensi ketika misalkan sehari airnya segini ya teman-teman, terus kedua hari nggak di drain airnya segini. Ini ibarat aja ataupun logika aja ya teman-teman. Terus ketiga hari segini. Jadi apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan tangki-tangki ini, misalkan volumenya ini misalkan 20 liter gitu ya teman-teman, 20 liter angin gitu ya teman-teman. Ibaratnya ketika ini sudah setengah yang dihabiskan, ini isinya air, maka hanya tinggal 10 liter. Apa yang terjadi 10 liter ini? Jadi kapasitas maksimalnya ini tidak terpenuhi dengan angin, tapi terpenuhi dengan air. Efeknya apa? Ketika melakukan pengebrikan ataupun melakukan service break, ini misalkan harusnya ini harus ketika di break terus-terusan itu 10 kali, ini hanya 5 kali. Yang terjadi ketika di 6 kali apa? Mungkin bisa nge-gym ataupun blong teman-teman. Jadi sangat bahaya sekali jika terjadi seperti ini. Harapannya teman-teman operator selalu mengecek kondisi anginnya, kondisi kondensasinya, agar tidak terjadi seperti itu. Kalau untuk Iveco sendiri, ketika habis angin dia akan nge-gym, tidak akan gerak. Tapi ada unit-unit yang mungkin ketika kehabisan angin akan blong teman-teman. Jadi air dengan angin itu sebenarnya musuh terbesar bagi unit. Ya itu tadi, ketika ini volumenya berkurang untuk anginnya dan terisi air, maka kapasitas yang ada di dalam ini akan berkurang gitu ya teman-teman, yang mungkin akan berpengaruh pada sistem dan breaknya. Inilah pastikan untuk angin ya teman-teman. Setelah bagian luar semuanya selesai, kita berarti wajib masuk ke dalam kabin. Yang pertama kita akan melihat kondisi SMU nya teman-teman, ataupun melihat kondisi tekanan angin. Kalau memang kurang ya kita harus running, kita penuhi karena tadi sudah terisi. Nah yang penting kita harus catat dulu HM-nya ataupun horse meternya berapa, kilometernya berapa, kita catat karena ini sangat penting. Terus kita cek panel semuanya aman, tidak ada error, baru kita akan start dan running teman-teman. Ya jadi dari proses awal sampai terakhir ataupun sampai kita bisa running unit itu ya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Ya kita kasih waktu 15 menit untuk melakukan P2H, itu tidak ada masalah harusnya. Jadi tolong teman-teman semuanya, rekan-rekan operator, teknisi, sebelum kita mengendarai unit pastikan P2H dulu supaya kita aman, orang lain aman, dan unit aman. Mungkin vlog kali ini mengenai pembahasan P2H ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini. Harapannya juga bisa diterapkan di semuanya, tidak hanya di mobil-mobil besar, juga mobil-mobil kecil wajib melakukan P2H demi keselamatan kita bersama teman-teman. Jadi mudah-mudahan vlog kali ini juga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa membantu ataupun mengingatkan betapa pentingnya P2H ataupun pengecekan secara harian ataupun mungkin pengecekan secara sebelum kita melakukan unit itu memang dilakukan benar-benar dengan baik ya. Oke, mungkin vlog kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kali ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye, salam otomotif, tetap semangat dalam berkarya dan bekerja. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.